Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza Abizakiyah, mahasiswa program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhammad Cepu. Di sini dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ulfani Matusada, Magister Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber pendanaan pendidikan. Kita sebagai calon-calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya yang terfokus pada lingkungan manajerial pendidikan, perlu kiranya untuk memahami dari mana sumber pendidikan yang bisa kita peroleh nantinya. Dari setiap kegiatan, kita tahu bahwa tidak bisa berjalan dengan maksimal apabila ada kendala terkait dengan pendanaan. Bahkan kegiatan tersebut sama sekali tidak berjalan jika dana tidak ada. Karena pendanaan ini sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk juga dalam pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki dari mana sumber dan upaya agar kita bisa mendapatkan pendanaan pendidikan tersebut, di sini kita pudar dulu pengertian daripada sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Nah, ini disebutkan bahwa sumber daya keuangan. Karena sumber daya kan banyak, ada sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, keuangan di sini untuk apa? Untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwasanya sumber pendanaan pendidikan di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah dari pemerintahan pusat. Di tahun 2021 ini APBN kita sebesar 550 triliun. Nah, adapun alokasi untuk bidang pendidikan sebesar 20%. Dan ini alokasi paling besar dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Dan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga untuk pendidikan sendiri total ada 110 triliun. Nah, adapun yang dianggarkan untuk atau yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebesar 14% dari total APBN atau sebesar kurang lebih 81 triliun. Nah, dari nominal tersebut kemudian dibagikan atau dialokasikan untuk beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, kemudian dana BOS, kemudian tunjangan untuk guru, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah daerah. Di sini maksud dari pemerintah daerah adalah pemerintah setingkat kabupaten atau kota. Seperti itu. Nah, kalau di Blora sendiri, kalau saya lihat di Perbub itu nominal untuk atau yang dialokasikan untuk pendidikan sendiri yang mendapat itu hanya SD atau SMP negeri, yang swasta tidak. Nah, di sini setiap siswa kalau setingkat SMP itu kurang lebih mendapatkan 20.000 dan untuk sekolah sendiri berbeda-beda tergantung banyak dan sedikitnya jumlah siswa yang dididik gitu. Kemudian untuk masyarakat, adapun dana pendidikan yang dari masyarakat adalah baik itu personal atau lembaga yang sifatnya tidak mengikat. Contoh wakaf, kemudian dana hibah atau CSR. Kalau CSR ini biasanya dari pabrik-pabrik
atau perusahaan-perusahaan ya, baik itu negeri ataupun swasta. Dan itu ada alokasi khusus untuk bidang pendidikan di daerah atau di sekitar pabrik tersebut. Upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta, karena sebagaimana yang pembahasan sebelumnya, bahwa kalau pemerintah daerah itu tidak ada alokasi khusus untuk swasta, untuk lembaga pendidikan swasta. Nah, upayanya apa? Banyak. Ini saya sebutkan ada 6 upaya yang mungkin bisa diusahakan atau diupayakan oleh lembaga pendidikan agar mendapatkan stimulus keuangan untuk mengembangkan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di lembaga masing-masing. Pertama, bisa mengajukan proposal finansial kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, biasanya itu ada program untuk sarana dan prasarana, atau mungkin untuk pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sebenarnya ada alokasi untuk itu, dan lembaga swasta bisa mengajukan proposal finansial atau proposal sarana dan prasarana mungkin agar bisa mendapatkan tambahan dana. Yang kedua, bisa mengundang alumni yang sudah sukses untuk dimintai bantuan. Nah, ini bisa diupayakan setiap kali kelulusan itu pendataan untuk alumni itu perlu. Kemudian menyambung silaturahmi, komunikasi untuk para alumni itu sangat perlu sekali. Pertama, untuk meningkatkan keloyalitasannya mereka kepada alma mater. Kemudian yang kedua, bisa untuk mendatangkan atau bisa untuk menjadi sumber pendanaan tambahan khususnya untuk alumni-alumni yang sudah sukses seperti itu. Kemudian juga bisa apabila kita punya alumni yang sudah sukses, itu kan secara otomatis bisa kita jadikan sebagai brand ambassador atau untuk promosi, ajang promosi bahwa sekolah kita itu punya output, sudah menghasilkan output alumni yang sukses seperti itu. Itu bisa menambah nilai atau grade lembaga kita di hadapan masyarakat. Yang ketiga, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan finansial. Mungkin bisa membuat koperasi di sekolah yang dikelola siswa. Mungkin bisa mengadakan bazar pasar murah, atau usaha-usaha membuat produk UMKM pun juga bisa. Teman-teman, adik-adik kita, murid-murid bisa dibudidayakan seperti itu, bisa dilatih skillnya untuk mendatangkan finansial pun juga skill dan kemampuan mereka agar nantinya di masyarakat punya skill untuk berwirausaha. Yang keempat, memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan untuk membantu mencairkan dana. Biasanya kalau lembaga-lembaga permasyarakatan, ormas-ormas seperti itu biasanya ada ada alokasi dana. Nah, ini ketika kita punya koneksi yang kuat, ini bisa menjadi tambahan suntikan dana bagi lembaga kita. Kita bisa mencairkan dana dari itu. Kemudian yang kelima, mengajukan proposal bantuan kepada kolega atau bantuan luar negeri. Mungkin kita punya kolega yang kolega perusahaan, atau mungkin kenalan-kenalan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu biasanya ada beasiswa dari Kuwait, ada dari Qatar, kemudian ada yang dari Mesir, Uni Emirat Arab, itu ada, dan alokasinya itu sangat besar sekali untuk lembaga pendidikan. Apabila kita punya kenalan di sana, nah ini bisa kita manfaatkan karena dana dari mereka itu sangat besar sekali. Seperti itu. Yang terakhir, untuk lembaga diniyah, TPQ dan sejenisnya ini, untuk lembaga keagamaan yang semi formal ya. Ini bisa mengadakan amal jariah, zakat mal, uang syukuran,
kemudian amal Jumat atau kegiatan lain lah untuk terkait nama bebas itu mau dibuat nama apa. Ini untuk biasanya ini untuk itu, untuk menguatkan atau meminta mendapatkan dana tambahan dari para wali murid. Nah, seperti itu. Dikonsep dengan suatu kegiatan yang positif pun juga kita punya tambahan dana dari kegiatan tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Demikian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada saran, kritik bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.